Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ansori Mahmud. Semoga channel ini tidak terkesan menggurui, hanya saling berbagi ataupun share informasi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi hamba-Nya yang dapat memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bacalah oleh kalian akan Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat bagi yang membacanya." Nuzul Quran 17 Ramadan mengingatkan kepada kita, ayo kembali kita membaca atau memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Yang sudah hatam 1 kali tambah jadi 2 kali, yang sudah 2 kali tambah 3 kali, yang belum pernah hatam ayo dihatamkan, yang belum bisa membaca Al-Quran ayo belajar baca Al-Quran, yang sudah bisa tapi masih terbata-bata ayo dilancarkan bacaan Al-Qurannya. Nuzulul Quran mengingatkan kita momentum untuk kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik kalian, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di matanya Rasulullah, di pandangannya Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti hadis ini. Khairukum, sebaik-baik kalian. Nah, siapa yang paling baik di antara kita? Apakah orang yang kaya? Apakah orang yang titelnya tinggi? Apakah orang yang punya pangkat yang tinggi? Oh enggak, ternyata. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di mata Rasulullah, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayo baca Al-Quran. Ayo ajarkan Al-Quran kepada anak kita, ajarkan Al-Quran kepada orang-orang kecil, ajarkan Al-Quran kepada tetangga-tetangga kita. Itulah orang yang terbaik di sisi Allah dan di sisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah salah satu-satunya mukjizat Rasulullah yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Orang yang memuliakan Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu hari ada orang yang melihat satu ayat Al-Quran, sobekan Al-Quran, dia jatuh di lantai, dia ambil itu sobekan lantai, dia bersihkan, dia tiup itu, dia baca ayat Al-Qurannya, ditaruh setelahnya di tempat yang mulia, di tempat yang di atas, yang tidak terinjak oleh orang-orang. Setiap dia ketemu lagi ayat, dia muliakan itu ayat suci Al-Quran, ditaruh di atas lagi. Setelah dia meninggal dunia, ada sahabat dari seorang tadi mimpi bahwa dia dimuliakan oleh Allah SWT, dimasukkan ke dalam surga. Ditanya oleh sahabatnya, engkau masuk surga karena apa? Apa karena amalanmu? Apa karena puasamu? Apa karena salatmu? Ternyata tidak. Aku dimuliakan oleh Allah SWT karena dulu ketika aku masih hidup, aku memuliakan bacaan Al-Quran. Ketika saya melihat ada tulisan Al-Quran jatuh di lantai, aku ambil, aku bersihkan, aku taruh di tempat yang mulia. Karena aku memuliakan Al-Quran, Allah memuliakan. Subhanallah, itulah orang yang memuliakan tulisan Al-Quran. Memuliakan tulisannya saja itu dimuliakan oleh Allah SWT. Bagaimana kalau kita muliakan dengan cara membacanya, dengan cara mengajarkannya, dengan cara menghafalnya? Insya Allah, Allah akan ridho kepada kita, Allah pun akan memuliakan kepada kita. Al-Quran adalah imun terbaik untuk diri kita. Semua daripada manusia butuh daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh yang paling bagus untuk manusia adalah bacaan Al-Quran. Silahkan dibuktikan. Orang yang senantiasa melazimkan istiqomah baca Al-Quran dalam seharinya 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan sampai 5 juz, dia tidak gampang sakit. Dia tidak gampang terkena daripada penyakit. Dia tidak gampang terkena daripada wabah penyakit. Silahkan dibuktikan. Ketika orang mencari imun dari berjemur, vitamin C, dan lain-lain, ketahuilah, imun terbaik adalah Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, bahkan dalam ayat suci Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan, kata Allah SWT, Al-Quran itu syifa, penyembuh. Ternyata bukan hanya imun, bahkan bisa jadi penyembuh itu Al-Quran. Ketika apa? Ketika kita bisa istiqomah membacanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa membuat kita semangat membaca Al-Quran. Semangat istiqomah membaca dan belajar isi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.